Saya selalu mengikuti abang nih, tapi sekarang nih hari ini saya naik. Saya akui abang nih dalam ilmu segala bidang agama, saya akui, saya jempolin. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia. Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Cuma memang orang kalau lihat saya pasti bilang Kristen. Iya bang, karena abang nggak ada tampil-tampilannya Islam sama sekali bang. Muka-muka abang itu kalau orang lihat tajemu-jemu. Assalamualaikum bang. Oke silakan. Ismail Marzuki, ini bukan pencipta lagu ya? Oke, bukan. Oke. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang itu malah Nabi Isa? Oh, itu jawabannya bang ya? Karena Nabi Isa diutuskan di akhir zaman untuk membunuh namanya Dajjal bang. Berarti Nabi yang terakhir datang siapa? Nabi terakhir datang Nabi Isa. Berarti Muhammad bukan Nabi terakhir? Nabi terakhir bang. Buset dah, jangan-jangan Isa itu Muhammad lagi nih. Enggak, dengar dulu, Sebentar. bang, dengar. Nah, Nabi yang datang terakhir Nabi Isa, oke. ya. Berarti siapa Nabi terakhir, Muhammad atau Isa? Begini bang, Nabi Muhammad. Buset, Dengar dulu bang, jangan dong buset. Ini pasti kamu ikut membuli perempuan itu yang diskusi sama saya ya? Buktinya kamu Enggak, sendiri enggak. bingung. Karena memang orang Islam gak ada yang mungkin bisa jawab ini. Coba Enggak, Bang, sekarang bener, saya tanya Bang. lagi. Tadi kamu Nah, sudah ya, bilang kan. Nabi yang terakhir Isa, betul? Betul. Terus sekarang saya tanya, Nabi yang terakhir itu Muhammad atau Isa? Nabi Isa bang. Nabi Isa, Dia kan- berarti Muhammad bukan Nabi terakhir? Enggak bang, kita jelaskan dulu Nabi Isanya dulu bang, baru Nabi Muhammadnya. Bang, Ini gimana Enggak, ini kita- kalau kayak begini caranya, saudara-saudara? Enggak, Bang, ini. Aduh. maksudku bang, jangan dipotong berbicara bang, biar kita jelas, jangan dipotong bicara. Maksudnya bang, Nabi Isa dulu di sejarah sebelum apanya bang disalib, kan dia dengar dulu bang, sebelum disalib. Ini, Kan ini digantikan saya lihat dengan- Anda ini kayak Anda lagi gayung-gayungin air nih. Anda lagi mindahin laut ke anu. Anda mau memindahkan seperti memindahkan laut ke anu, ember kamar mandi. Ya mustahil ini. Anda gimana lagi nih ngelesnya ini? Tadi Anda sudah bilang Isa nabi terakhir, betul? Udah langsung azan Saya kan? bang gimana, bang, gimana saya mau bisa menjelasi, sedangkan abang kasih saya berbicara. Oke, silakan. Lebih baik saya diam. Silakan. Lebih silakan, baik silakan. saya diam daripada. Ya jangan ngambek lah. Cup. Silakan. Nggak ngambek bang. Silakan, yuk. Orang yang berilmu pasti dia akan mendengar. Silakan. Orang yang tidak berilmu dia tak akan mendengar. Silakan. Nah, jadi Isa itu bang, di zaman dulu dia kan sudah turun duluan. Dia dinaikkan kembali bang, karena dia kan ingin diburu lah, dibilang dibunuh lah, disalib dan sebagainya. Dinaikkan kembali. Di zaman itu bang, ada janji Allah, yang dulu janji Allah yang namanya Dajjal. Dajjal ini yang bisa membunuhnya hanya Isa bang, hanya Isa. Dia sudah naik ke atas. Jadi nanti tandanya kiamat itu ialah turunnya Dajjal, baru turunnya Isa. Nah itulah kenapa jadinya Isa itu dia terakhir datang hanya batas membunuh Dajjal bang, bukan dibilang dia nabi terakhir, tidak, dia sudah turun bang sekali. Oke. Dia itu Berarti turun siapa hanya nanti membatas nabi yang datang membunuh terakhir? Dajjal. Oke, berarti siapa nabi yang datang terakhir? Nah nabi terakhir itu ialah Nabi Isa. Berarti siapa nabi terakhir? Nabi terakhir yang datang Isa, yang disebut Bukan nabi Muhammad. terakhirnya Muhammad. Nah dia kan Berarti Isa nabi sudah terakhir pernah itu turun Isa atau sekali Muhammad? bang. Nabi Muhammad yang terakhir, Nabi Isa hanya sebatas turun. Teman-teman, Anda punya bodrek? Di sini nggak ada yang jual bodrek, teman-teman. Di sini nggak ada bodrek. Ini. Tolong kirimin saya, paketin saya bodrek ke sini ya. Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain gimana, Bang? Nggak boleh Kayaknya lah, Abang boleh lah, maksa. boleh lah. Oke, Abang sudah Nggak, ngaku boleh lah, kalau boleh, pusing? silakan. Enggak, Abang ngakui nggak kalau Abang itu Tidak sendiri musik pusing? bang.
Percuma saya jelaskan sama abang. Oke, kita kasih dulu kesempatan muslim lainnya. Abang nampaknya maksa. Oke bang, terima kasih bang ya. Mohon maaf ya bang ya, jangan dimasukkan dalam hati. Saya tahu nanti kalau abang Terserah. Oke. Aduh berat teman-teman. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Adelia Shop. Adelia Shop kan. Padahal namanya udah bagus tadi, Ismail Marju. Iya silakan. Adelia Shop. Iya silakan. Ya silakan nyalakan kamera Adelia. Halo. Oke baik, kita turunkan ya. Kita sapa tapi tidak menjawab, kita turunkan. Oke, kita kasih naik ada Haji Slamet Riyadi. Ya silakan Haji Slamet Riyadi. Ya, halo. Selamat. Ya silakan nyalakan Selamat kamera siang. Pak Haji. Abang. Silakan nyalakan Ini. kamera Pak Haji. Aduh, Pak Haji ini saudara-saudara. Sebentar, ini kok jadi begini? Sabar. Kenapa, Bang? Kenapa? Ah, iya, oke. Tadi layarnya kepotong. Nampaknya kita sudah kedatangan Pak Lurah, saudara-saudara. Oke, Pak Haji. Ya. Iya. Semoga pemerintahan Anda bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga negara kita maju aman sentosa. Insyaallah, Ya. insyaallah. Jadi Bang, gini Bang, pertanyaan ini hanya sekedar diskusi lintas agama ya. Kita Ya, nggak benar. bahas yang lain. Oke. Ya. Kalau Muhammad itu nabi terakhir, kenapa yang akan datang itu malah Nabi Isa? Silakan. Begini, Abang. Kenapa diceritain, dikisahkan tentang Nabi Muhammad itu terakhir? Karena dia yang dilahirkan terakhir. Karena dia yang dilahirkan terakhir pada zaman itu, dan sesudah itu tidak ada nabi lagi. Nah, jadi kalau Nabi Isa itu sebelum Nabi Muhammad itu, ya dia udah diangkat. Tapi nanti setelah itu seperti yang disampaikan tadi sama Abang itu, setelah Dajjal nanti keluar baru akan diturunkan lagi Nabi Isa. Gitu, Isa. Oke, baik. Arti nabi itu apa? Arti Nabi, Utusan, betul? ya utusan. Oke, utusan. Nah, berarti yang diutus terakhir ke dunia ini itu Muhammad atau Isa? Itu sebelum ini istilahnya reinkarnasi, Bang ya. Nah, jadi diutusnya sebelum juga Nabi Muhammad itu sudah dikatakan sama Allah bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi. Gitu. Oke, Nabi Isa akan diutus lagi ke dunia. Iya. Dan diutusnya nanti setelah Muhammad, betul? Ya, setelah ini Oke, zaman. nah berarti pertanyaan saya, siapakah Nabi yang diutus terakhir ke dunia? Yang dilahirkan tetap Nabi Muhammad yang diutus. Bukan untuk- dilahirkan, Mbak. Kita ngomongin lahir. Nabi yang terakhir diutus ke dunia siapa? Ya, Nabi Isa yang diutus Nabi untuk Isa. Iya. Berarti Muhammad sebagai nabi yang diutus terakhir itu tidak dalam benar. kelahirannya. Di ayat berapa itu? Sebentar. Ini dalam saya catat dulu. jangan Ini tanya nampaknya ayat, sudah Pak. mulai. Bentar. Akui Abang itu memang di dalam ayat, di dalam hadis segala macam pintar Abang. Bentar Bang Tapi ya. kita- Nah, saya kita catat dulu Bang. Bang. Sabar Bang. Saya catat dulu ya. Ya. Muhammad nabi terakhir kelahirannya. Ya, dilahirkan. Baik. Jadi yang dimaksud Muhammad nabi terakhir itu adalah kelahirannya. Ya. Sepanjang saya mendalami agama Islam, ya, itu hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang khataman nabiin. Ya, itu. Nah, di situ tertulis di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor 40. Apa di situ dikatakan? Makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiin. Dia itu adalah penutup para nabi. Ya. Nah, menurut penjelasan-penjelasan yang ada di situ bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Ya. Faktanya, nyatanya Allah masih mengutus lagi nabi nanti terakhir, namanya Isa. Betul?
Betul, betul. Sekarang saya kasih contoh, makanya saya bilang begini, maksud saya, intinya saya ingin menyampaikan bahwa sulit bagi kita ini untuk bisa percaya kepada Islam. Karena begini, saya kasih Bisa contoh. saya tanggapi sedikit aja sedikit, itu, Bang. sedikit lagi bang, sedikit lagi bang, gini. Presiden, oh gini aja lah, Anda mengutus, Anda utus pertama Joko. Ya, Kemudian Anda utus Udin. ya, Terus Anda utus lagi Joko. ya. Berarti siapa utusan terakhir? Tetap di dalam Al-Quran keyakinan saya, Abang. Sebentar Jadi- dulu bang, sebentar bang. Jangan kuturan dulu. Anda mengutus Joko. Ya. Lalu setelah itu Joko kembali kepada Anda. Lalu Anda mengutus Udin. Lalu Udin meninggal. Nah lalu Anda utus lagi Joko. Artinya Joko 2 kali Anda utus. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali Anda utus? Kalau dalam sistem pemerintahan, Abang, ya jadi kita ini meleset dikit ya. Jokowi contohnya aja 2 kali, tapi itu berturut-turut menang. Kalau dalam 2 kali menjabat sebagai presiden, pemilihannya 2 kali, boleh-boleh sah-sah saja. Tapi kalau ini sudah Tuhan mengatakan begitu, kami sebagai orang Islam, intinya gini kok bang, intinya sederhana saja bang. Yang saya tanya itu siapa nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah ke dunia? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Abang, Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir. Namun Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Isa sudah ada, tapi sudah dipesan sama Allah. Iya, berarti yang terakhir kali diutus siapa? Ya, yang tetap aja udah kadarnya dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Iya, berarti yang terakhir Nabi Isa akan diutus. diturunkan kembali. Iya, Nabi berarti Isa siapa yang terakhir kali diutus? Ya tetap aja Nabi Isa, tapi bukan Nah, berarti bukan Muhammad nabi yang terakhir. ya tetap aja Nabi Muhammad kelahirannya, Bang. Setelah Nabi Muhammad sudah aku bilang. tidak ada lagi. Ini apa nih selalu melenceng-lenceng dan sebut Islam kurang tahu dah. Bukan begitu, Bang, karena begini loh. Ya. Kita pakai acara yang logis saja. Tadi saya sudah buat analogi sederhana yang nggak ada hubungannya dengan agama. Karena kalau kebanyakan orang Islam yang saya naikkan sini, ketika dia ngomongin agama, akalnya mendadak tumpul. Ya, Makanya karena jangan apa? pakai agama dulu. Sebentar bang, sebentar. Ya. Makanya agama geserkan dulu ke samping. Abang kan seorang, taruhlah, abang ini seorang gubernur. Misal, mudah-mudahan abang jadi gubernur ya. Mudah-mudahan. Nah, abang mengutus nih. Abang utus, namanya tuh Joko. Joko, kamu saya utus pergi ke Sumedang. Oke? Nah, setelah itu si Joko ini kembali kepada Anda. Lalu Anda utus lagi Udin. Nah, lalu Udin ini meninggal. Nah, lalu Anda utus lagi Joko. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali, utusan yang terakhir datang ke Sumedang yang diutus oleh Pak Haji Slamet Riyadi? Jawabannya gini, Bang. Sebentar, singkat dulu, jawabannya siapa? Ya, kalau Anda mau minta singkat sama saya, ya tetap aja si Joko. Oke, mantap. Terima kasih. Di sini Anda logika Anda masih nah, oke. Sekarang gini. Allah mengutus Musa ini segala macam diutus Isa. Kemudian Isa kembali kepada Allah, oke? Ya. Lalu diutuslah Muhammad. Lalu Muhammad meninggal. Ya. Ternyata setelah Muhammad meninggal, nanti datang lagi utusan nabi lagi, namanya Isa. Jadi Nabi Isa itu datang 2 kali. Yang menjadi pertanyaan secara logis, secara akal sehat, berarti siapakah nabi yang terakhir kali diutus ke dunia? Saya jawab, Abang ya. Tadi sudah saya jawab. Tetap Nabi Muhammad itu utusan yang terakhir. Tapi dengar dulu Abang, jangan dulu senyum. Jangan senyum dulu. Silakan. Ya, jangan dengarkan dulu saya juga. Sebagaimana saya akan mendengarkan Abang. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir dan tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Isa sudah ada dan sudah diutus. Artinya di sana ada perbedaan kalimat utus dan akhir. Nah, nanti karena ini nabi harus manut kepada Allah, kepada Tuhan.
apa yang sudah disampaikan sama Tuhan itu tetap akan dijalankan sama Nabi. Makanya nanti setelah apa Dajjal turun, barulah Nabi Isa akan diturunkan. Di sana ada Oke lah. perbedaan kata utus, Bang. Oke lah bang, Bukan. nanti kalau kita paksa-paksaan pun kita tetap berbeda. Artinya begini, semua kembali kepada pemirsa. Betul ya bang ya? Semua kembali kepada Allah. Bukan, maksudnya diskusi kita ini kembali kepada Oh. pemirsa gitu loh. Diskusi Ya, kita kita ini kan- kesimpulannya akan diambil oleh para penonton. Betul. Begitu. Saya akui, saya selalu mengikuti abang nih. Tapi sekarang Terima nih, kasih. hari ini saya naik. Saya akui abang nih dalam ilmu segala bidang agama. Saya akui, saya jempolin. Saya jempolin, tak takut sama abang. Kenapa Oke. tak saya seperti abang itu aja? Ya kalau abang jadi saya nanti siapa yang ngurusin desa, siapa yang ngurusin nanti kan gitu. Oke begitu ya bang ya. Maksud saya abang, ilmunya memang berbeda-beda. Allah itu menurunkan ilmu ke setiap orang itu berbeda-beda. Oke lah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain bang ya. Siap. Oke, Siap. terima kasih bang, terima kasih. Sampai ketemu lagi bang. Terima kasih bang Haji Selamat Riyadi. Saya turunkan dulu. Kita kasih Dimas Salamun. Dimas Salamun. Di masa lalu apa di masa lamun? Oh di masa lamun. Oke silakan. Halo bang, Ya, kenapa bang enggak? Dimas Salamun. Muslim bang? Muslim saya bang. Oke, silakan bang. Kalau saya cuman mau mengutarakan sedikit aja. Islam dan non-Muslim itu sama aja. Tujuannya cuma satu. Cuma kalau seandainya perbedaan Beda arif bang. ya tujuan itu tetap satu. Sama-sama Beda. kita. Kalau tujuan kami itu hidup yang kekal. Kalau tujuan kalian itu memecah perawan, Pak. Loh, makanya abang ini Udah, gini, ganteng-ganteng tapi tidak tahu ajaran agama Islam nih. Kayaknya. Saya tidak mau Sebentar bang banyak. ya. Sebentar bang. Soalnya abang ini udah kayak foto model. Kalau saya kayak foto model juga, tapi flora dan fauna. Nah, sebentar ya. Jadi beda bang. Kalau di dalam agama kami Kristen bang, di kehidupan yang akan datang itu tidak ada kawin mawin. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Bang, Kalau masalahnya saya, kalau kita salah. Oke, masalahnya Aku dosa dasar atau pilar-pilar agama Islam tuh bukan hati Anda, Bang. Iya, gini bang. Pilar-pilar dasar agama Islam tuh Al-Qur'an, hadis. Itu benar. Cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, bang. Gimana kalau Al-Qur'an aja langsung, Bang? Ya Gimana kalau Al-Quran langsung? Saya bacakan bang ya ayatnya. Ini ada di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 bang. Ya coba saya balikan dulu badan saya biar nggak kelihatan. Sebentar ya, saya balikan badan saya. Nah ini di sini saya bacakan ya. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Nih silakan teman-teman baca itu. Waqaiba atroban ya dan gadis-gadis molek. Nah ini terjemahan ini sudah di utak-atik bang, dirubah-rubah. Ini terjemahan yang sebentar bang, saya tidak bang. percaya bang. Sedikit bang, Saya tidak sedikit. percaya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan aswal, pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Bang ini ayat Al-Quran bang, abang jangan ketawa. Bang jangan bahas kayak gitu. Dosa juga ada kaum Gini perempuan. masalahnya begini bang, hati nurani anda kan menolak, betul? Iya, saya menolak karena hati Makanya saya. bang, kenapa abang masih Islam? Biasanya bang, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik biasanya masuk Kristen bang. Contoh, denger bang. Contoh nih bang ya, Asmiranda, cakep, masuk Kristen, ya kan? Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk Kristen. Nah yang masuk Islam tahu nggak bang? Contohnya siapa? Masa abang nggak tahu?
Oh Tuhan. Nanti saya sebutkan juga nggak enak saya bang. Bang, saya jujur bang, saya Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Cuma memang orang kalau lihat saya pasti bilang Kristen. Iya bang, Saya- karena abang nggak ada tampil-tampilannya Islam sama sekali bang. Muka-muka abang itu kalau orang lihat ini pasti Kristen. Biasanya kalau Kristen tuh bang, cowok-cowoknya tuh ganteng-ganteng. Cuman saya sendiri sebenarnya agak beda. Gitu Bukan. bang, maksud saya tuh begini. Di hati nurani Anda bilang bahwa nggak mungkin ini, ya. Bidadari memecah perawan 70 tahun berdiri dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi sayangnya mereka ngomong itu ada dasarnya gitu. Makanya saya bilang sama abang, saya saja tidak percaya banyaknya Ustadz berbicara ini A, C, B, C. Saya cuma percaya satu, dosa saya tanggung sendiri, apa perbuatan saya tanggung sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda, itu pusing kepala saya. Yang ada setan yang masuk, berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, dan Saya lain-lain. tampilkan ya bang ya. Gini bang, karena kita kalau ngomong itu kalau nggak berdasarkan dalil itu sulit bang. Nih bang ya. Saya tampilkan tahu, lagi. Bang, tahu saya, cuma Nih. maksudnya. Tadi abang bilang dosa abang tanggung sendiri. Lihat nih bang ya. Saya bacakan nih bang ya. Nih. Saya perbesar ya nih ya. Nih. Lihat ya. Bentar. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini bang, aduh kenapa sih kok begini nggak mau fokus nih? Menurut hadis ini itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi penanggung dosa kalian bang. Tuh jelas itu. Aku nggak ngerti lah. Gini, aku dari dulu bang belajar Islam terlalu banyak cerita A, B, C, D, macam-macam. Ujung-ujungnya ya tetap aja kacau semua. Tapi saya belajar agama Islam, saya percaya Al-Quran ada, saya percaya hadis itu ada. Tapi yang dibanutin dalam hati saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seandainya ada perbedaan itu wajar. Cuman saya tidak mau terlalu pusing. Cuman kalau seandainya ada persamaan, misalnya abang tadi bilang orang, misalnya si Joko sama itu nggak baik juga dipersamakan. Karena Tuhan pencipta tuh nggak bisa dipersamakan gitu loh bang. Itu Oke yang lah, saya. baiklah. Nampaknya Cuma kita, itu aja. abang ini kayaknya nampaknya salah forum nih abang ini. Aduh berat. Cocoknya abang ini bukan bahasa agama bang. Abang ini cocoknya ikut ke take me out kayak atau apa gitu bang. Gila. Enggak lah bang. Tapi aku hargain abang banyak ilmu, aku hargain. Sama-sama bang, sama-sama. Semuanya punya ilmu gitu kita hargain. Cuman memang ada namanya perdebatan dalam hati, prinsip ataupun perbedaan itu wajar. Cuman kadang hati seseorang yang dibawaannya pasti ada yang berbeda, wajar. Cuman memang kadang kita kalau ngikutin syariatnya, hadisnya beda lagi. Kadang hadis itu bisa dibolak-balik sama orang. Itu yang kadang kita takutnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini jadi ikut percaya. Makanya ketika abang menjelaskan, ya saya akuin itu sesuai hadis. Cuman kalau ada yang tadi saya bilang ada persamaan itu doang. Kok Tuhan dipersamakan sama manusia yang seperti ini gitu loh. Itu doang saya yang tadi saya pikirin, kalau bisa jangan dipersamakan lah. Memang ikutin hadis aja. Takutnya orang perbedaannya tuh beda, itu doang bang. Aku minta maaf. Oke lah. Sama-sama lah, oke lah bang, oke lah. Sebenarnya panjang lebar nanti, cuman masalahnya saya lihat abang kurang mumpuni ilmu agamanya. Jadi kalau dipaksa-paksa pun nanti banyak orang yang ini saya bang. Soalnya banyak yang inbox saya, kamu beraninya sama orang-orang Islam yang awam, mana? Enggak. Saya Tapi orang menghargai. Islam, tapi Saya berteman mereka sama orang masalahnya Kristen, tidak semuanya nongol-nongol gitu bang. Enggak bang, saya berteman sama orang Kristen, semuanya berteman. Orang Kristen itu orang-orang baik, cuman kadang agama aja yang perbedaannya. Tapi kalau kami mengatakan tujuan tetap satu, sama Sang Pencipta. Itu doang. Iya masalahnya udah jelas-jelas bang beda tujuannya bang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ya udah. Oke. Oke, Terima kasih terima kasih, Minta Bang. maaf ya, bang.
Yo. Sama-sama Bang, kalau ada kata-kata nggak salah mohon maaf ya Bang ya. Terima kasih. Bang Dimas Salamun, terima kasih Bang, saya turunkan dulu. Rahmat Alfariski. Oke, baik. Oke, Rahmat Alfariski. Pertanyaan abang itu ya, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Isa? Ya bang ya, ini ku perjelas ya bang. Sepengetahuanku dan itu udah ada di Al-Quran. Ya, kenapa Nabi itu akan turun, Nabi terakhir itu memberitahukan bukan dia yang dituhankan. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan masyarakat dari pajak begitu? Enggak, dia turun ke bumi. Isa, Ya, jangan dia dia. turun ke Isa datang ke bumi untuk apa? Untuk memberitahukannya bahwasannya dirinya itu bukan Tuhan. Itu ngarang bebas bang, bukan begitu hadisnya. Hadisnya Isa akan datang untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak. Nggak ada Coba ngomong Bang dia. untuk memberitakan kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Makanya kalian ini kok tukang bohong. Gini ku tanya pertanyaan sama bang. Nggak ada Ya. bang, hadisnya bilang mau Isa akan datang, akan ngomong kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Hadisnya nggak ngomong gitu. Ya tunjukkan hadisnya kalau nggak ada. Tunjukkan. Anda yang ngomong tadi, ngomong bahwa Isa akan datang dan Ya berkata makanya dia abang bukan tunjukkan. Tuhan. Ya tunjukkan abang buka. Baik, kita tampilkan ya hadisnya ya. Tapi sebelum saya tampilkan hadisnya, artinya Isa akan datang. Ya Isa akan datang terakhir. Berarti siapa nabi yang akan datang terakhir? Ah Isa bang. Isa. Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Hah? Meninggal langsung Kata kamu Muhammad nabi terakhir. Menurut Al-Quran Muhammad tuh nabi terakhir, betul? Ya. Tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Nyatanya kamu percaya bahwa setelah Muhammad nanti akan datang nabi namanya Isa, betul? Bukan Isa bang, Isa bang. Iya, bukan pakai huruf alif, huruf ain. Isa, bukan Isa. Isa bang. Bukan Isa, tapi Isa. Anda bisa bedain alif Itu abang sama udah salah ain, beda itu. nggak? Udah salah bang itu. Udah salah bang itu. Abang kalau ini jangan baru ini ya bang. Malu Ustadz ngelihat Anda itu. Malu Ustadz ngelihat Anda. Saya tunjukkan saja Ya hadisnya. saya malu Bentar. lihat abang gitu. Abang mencari kesalahan Islam. Saya tampilkan ya. Saya tanya hadisnya kalau ya, memang Tuhan supaya itu Anda ada, coba ngerti. abang tunjukkan di mana wujudnya. Saya Oke, bilang. baiklah. Sebentar ya. Gak sampai banyak kalau Tuhan itu ada. Kenapa ada Baik, Nabi? kita Kenapa tampilkan di ada sini Yesus itu? hadisnya. Ah. Nah ini, sebentar ya. Nah ini. Kenapa Oke, kita bacakan ya. Ada ayat Al-Quran. Kenapa ada Bible? Baik, Kenapa ada itu gitu? Saya tampilkan di layar sebentar, saya balikkan. Biar kamu ngerti dengan ajaran agamamu ini. Masa kamu nggak ngerti dengan ajaran agamamu? Baik, kita sudah balikkan kameranya. Kita tampilkan di layar sini. Nah ini, Bang. Nih ya, ini Arabnya. Kita baca artinya ya. Nih. Artinya. Aduh, nih. Dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Isa itu bang, bukan Isa bang. Kamu Ya, baca betul-betul, ini kan huruf Latin. Di huruf Arabnya itu bukan huruf Mana I. ada huruf Latin itu bang? Ini huruf apa ini? Coba abang baca dulu. Abang aja baca ayat itu aja nggak ngerti. Abang sok tahu pula Islam. Gimana coba? Kita taruh dia ke bawah. Ya, Silakan Bang. nyalakan kamera Anda. Gemak? Ya. Iya. Oh, Siap, ini kayaknya yang kemarin-kemarin ini. Cie. Pernah naik sini belum sebelumnya? Gimana bang? Gimana? Udah pernah naik sini? Belum. Oh belum, berarti salah lihat. Kok mirip. Oke. Ya, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa malah Nabi Isa yang akan datang terakhir? Silakan. Itulah abang belum tahu Islam kayaknya.
Jadi Silahkan jelaskan. pemahamannya salah. Gimana? Sebenarnya Nabi Isa itu tidak dibunuh waktu di zaman pembunuhan tidak disalib, diangkat oleh Allah. Tidak Makanya disalib. Yang disalib siapa? Yang disalib itu Orang yang diserupakan. orang lain. Diserupakan begitu ya. Iya. Oh berarti Diganti. orang-orang sebentar bang, saya ikuti logika Anda. Berarti orang-orang kan hendak mencari-cari Isa untuk menyalibnya, tapi Allah membuat orang lain yang bukan Isa, wajahnya dibuat jadi Isa, diserupakan jadi Isa, malah dia yang disalib gitu ya? Bukan. Yang ditangkap itu bukan Isa. Yang ditangkap itu bukan Isa. Justru orang Iya, yang ditangkap serupakan- adalah orang yang wajahnya diserupakan menjadi seperti Isa. Ya, betul. Oke, artinya ada orang lain yang mukanya diganti sama Allah. Iya, betul. Seperti itulah. Nah, akhirnya jadi dia lah. Orang memandang dia tuh Sebentar bang, seperti sebentar Isa. bang. Saya ikuti pola pikir Anda nih. Berarti ia ditumbalkan untuk menggantikan Isa. Bukan ditumbalkan. Jadi orang memandang dia itu Isa. Bukan. Orang Gitu, memandang dia Isa, padahal dia bukan Isa. Yang buat itu kan Allah. Iya sih sebenarnya. Oh, berarti dia ditumbalkan dong, menggantikan Isa. Gimana bang? Udah jadi congek. Berarti dia ditumbalkan menggantikan Isa. Iya betul lah, betul. Seperti itulah, seperti itu. Oke, berarti mereka tertipu ya. Iya betul. Nah, mereka tertipu, mereka mau nyalip Isa, tapi malah orang lain yang wajahnya diganti sama orang jadi Isa. Nah, kalau mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Gimana bang? Kalau mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Bukan ada penipunya. Jadi orang-orang itu memang Mereka kan mencari-cari Isa. Ya. Lalu betul. mereka menemukan sosok yang mukanya itu mukanya Isa, padahal dia bukan Isa. Yang bikin mukanya Ya. diganti itu adalah Allah. Akhirnya mereka tertipu. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, pasti ada pembuat tipunya, betul nggak? Membuat tipunya ya orang yang menangkap Isa itulah. Gimana sih? Kan mereka yang tertipu. Mereka tertipu nggak? Bukan tertipu. Mereka yang Buset menyembah- dah. Manusia Oke bang, belajar dituhankan. agama Islam dulu bang. Muslim bang, belajar agama bang. Nanti saya lompat cari, saya guling-guling di pasir nanti bang. Hah? Kita sudah turutin dia saudara-saudara. Sudah kita ikuti logika berpikirnya. Dia juga yang sep di logika yang dibangun oleh dia. Dia menggali kuburannya sendiri dan masuk ke dalam kuburan yang dibuatnya itu. Aduh, makanya teman-teman sulit teman-teman ya. Makanya ketika Anda ingin melawan kebenaran, maka kebenaran itu akan menelanjangi. Gitu loh. Bible itu sudah jelas-jelas menceritakan jelas detail. Masalahnya orang Islam suruh baca Injil nggak mau gitu loh. Al-Quran memerintahkan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya adalah Injil. Ismu Nandar. Salam. Ya. Silakan nyalakan kamera. Ya, silakan Bang Ismu Nandar, silakan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Iya, gimana, Bang? Kalau Muhammad itu nabi terakhir, mengapa nabi yang akan datang itu malah nabi yang Isa? Silakan. Nabi Isa itu kan memang dalam Islam sebagai nabi kami kan. Ya, akan Yang datang kami lagi nggak dia? yakini akan turun. Oke, Isa akan datang lagi, betul? Iyalah. Pasti, Oke, berarti pasti siapa datang nabi yang kalau terakhir? Nabi terakhir kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad. Oke, tapi ternyata nabi yang terakhir datang adalah nabi yang siapa? Nabi Isa karena dalam pemahaman dalam pengakuan Islam itu karena dia datang terus Kapan ketemu orang Islam yang agak beneran ya? Bang, dia ini Isa akan datang nanti setelah Muhammad, betul? Setelah Isa nanti datang, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, nggak tahu berapa babi yang mau dibunuh nanti kan?
Akan datang nabi lagi nggak setelah Isa nanti? Kalau sebagai orang Islam, sepengetahuan kami sebagai Islam, ya nggak ada lagi kan. Ah, berarti siapa nabi yang terakhir kalau begitu? Isa atau Muhammad? Nah, Nabi Isa kan udah duluan, tapi dia diangkat ke langit kan. Iya, nanti datang lagi nggak? Datang lagi. Ah, berarti siapa yang terakhir? Sudah mendahului Nabi Iya, berarti Muhammad yang terakhir sebelumnya. siapa? Kalau begitu yang terakhir siapa? Yang terakhir tetap Muhammad. Buset dah, udah aku bilang kan. Siapin parame, Ya, bodrek. abang ini, dengerin gini bang. Ini kita nggak usah saling menyalahkan kan. Berat, Ini kita panas saling Bang. menyalahkan itu. Naik saling suhu saya menyalahkan, saudara-saudara ketombean bentar lagi nih garu-garu saya. Kita saling menyalahkan, kita udah salah. Coba kita cari Enggak sama-sama saling cari. menyalahkan bang. Ke Anda itu, pola pikir Anda itu melawan akal sehat. Setelah Gimana Muhammad akal akan sehat? datang Nabi, bang. Setelah Muhammad akan datang Nabi Isa, betul? Akan datang Nabi Isa, kan Nabi Isa udah datang. Iya, tapi Coba akan datang lagi, logikanya. betul? Datang lagi kan, diturunkan lagi kan. Oh, berarti yang Sebelumnya terakhir dia siapa? udah duluan datang. Yang terakhir siapa Kayak kalau gini, gitu? Bang. Yang terakhir Muhammad. Buset. Dia orang datang kedua kali. Bang, abang dari mana? Abang dari Malaysia atau dari mana? Kecuali dia datang. Bang, sebentar, saya tanya dulu, abang dari sebelumnya Malaysia dia apa dari belum mana? Pernah datang Bang, abang dari Malaysia atau dari mana? dari Indonesia lah. Oh, Indonesia, oke. Baik, gini bang. Saya kasih contoh. Ya. Ada sebuah negara nih. Taruhlah negara itu negara Konoha. Oke? Nah, yang jadi presiden pertama di situ taruhlah Joko. Kemudian setelah Joko presidennya itu Udin. Setelah Udin, Joko lagi jadi presiden. Ya, gini, Setelah Bang. itu selesai lah. Setelah itu kiamat. Sebentar. Setelah itu kiamat. Pertanyaan saya, Joko kan di situ 2 kali jadi presiden, betul? Nah, berarti yang jadi presiden terakhir siapa? Joko atau Udin? Ah, itu menurut asumsi kita. Kita jangan ikut asumsi kita. Itu asumsi kita, iya kita Udah dikasih contoh yang jelas, kamunya juga malah nggak jelas. kan? Sebentar. Sebentar nih, gini, Bang, Isa diutus. Sebentar nih, Isa diutus oleh Allah. Iya kan? Lalu habis itu Muhammad. Lalu Isa diutus lagi. Jadi Isa diutus 2 kali nih. Berarti yang terakhir diutus sama Allah siapa? Itu bukan diutus lagi, udah diturunkan. Buset dah. Berarti Isa bukan diutus Allah. Kalau asumsi abang ini saya tahu. Makin Asumsinya dijelaskan kan makin runyam. Oke, selamat siang bang. Pusing pelaku bang. Mendingan yang tadi masih. Aduh, adakah muslim yang bisa menjelaskan ini? Tahan dulu. Mungkin lain kali kita lanjutkan karena sudah waktunya istirahat dulu teman-teman.